Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Di sini kami ingin menyampaikan tentang perumusan tujuan pembelajaran dari fase C. Namun dalam hal ini kami belum menentukan untuk mana yang kelas 5 dan mana yang kelas 6 karena keterbatasan waktu ya. Sedapat mungkin kami mencari-cari merumuskan di elemen 1 yang menyimak catatan pembelajaran menyimak dengan saksama memahami instruksi sederhana pesan-pesan atau isyarat makna informasi teks audiovisual dan teks aural atau yang dibacakan dari teks cerita sederhana, teks laporan sederhana. Di sini kami merumuskannya menjadi 6 tujuan pembelajaran dari dimulai sikap penerimaan sikap, yaitu pertama menunjukkan menyimak dengan sesama jelas sederhana dengan pesan-pesan atau isyarat. Lalu yang kedua bisa jadi mampu kembali instruksi sederhana dari pesan-pesan atau isyarat. Dan yang ketiga menjelaskan informasi teks audiovisual, teks aural yang dibacakan dari teks secara sederhana maupun teks laporan sederhana. Yang keempat, peserta mampu mengidentifikasi informasi dalam teks audiovisual dan teks aural atau teks yang dibacakan dari teks cerita sederhana, teks laporan sederhana. Yang 1.5, peserta didik mampu menganalisis informasi dalam teks audiovisual, teks aural yang dibacakan dari teks sederhana dan sederhana. Yang terakhir, mampu menanggapi informasi dalam teks audiovisual atau teks aural yang dibacakan dari teks sederhana dan laporan sederhana. Yang kedua, elemen membaca dan menulis. Capaian pembelajarannya peserta didik membaca kata-kata dengan berbagai pola kombinasi huruf dengan fase dan ingin memahami informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kiasan untuk mengidentifikasi objek fenomena dan karakter. Peserta didik mampu identifikasi ide pokok dari teks deskripsi narasi dengan eksposisi serta nilai yang terkandung dalam teks sastra, prosa, dan pantun puisi dari teks dan audiovisual. Tujuan pembelajarannya yang pertama dari sikap tadi ya. Jadi yang pertama berarti 1 itu menunjukkan minat, jadi itu sikap menunjukkan minat membaca nyaring kalimat sederhana. Yang keduanya peserta didik mampu menemukan kata dari kalimat sederhana. Yang ketiga, peserta didik mampu melafalkan kata dari kalimat dengan atau tanpa bantuan gambar ilustrasi dan melafalkannya dengan jelas. 2.4, peserta didik mampu menjelaskan kata dari kalimat dengan atau tanpa bantuan gambar ilustrasi dan melafalkannya dengan jelas. 2.5, peserta didik mampu menemukan makna arti kata dari kalimat dengan atau tanpa bantuan gambar ilustrasi dan melafalkannya dengan jelas. 2.6, peserta didik mampu membaca dan dengan penuh perhatian isi teks cerita sederhana dan teks laporan sederhana dari hasil membaca. 2.7, peserta didik mampu membaca nyaring isi teks cerita sederhana dan teks laporan sederhana dari hasil membaca. Mungkin kami nanti perlu adanya masukan dari ibu narasumber mengenai gimana pemisahannya, mana yang kira-kira masuk ke kelas 5, mana yang kelas 6, kami masih bingung ya. Atau mungkin yang sederhana itu masuk kelas 5 atau yang tingkat lebih tinggi masuk kelas 6 gitu mungkin. Kita lanjut lagi. Yang ketiga, berbicara dan mempresentasikan. Capaian pembelajarannya, peserta didik mampu menyampaikan informasi secara lisan untuk tujuan penghibur dan meyakinkan mitra untuk sesuai kaidah dan konteks, menggunakan kata-kata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan, pilihan kata yang tepat sesuai dengan norma budaya, menyampaikan informasi dengan fasih dan santun. Peserta didik mampu menyampaikan perasaan dan fakta, imajinasi atau dari diri sendiri dan orang lain secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Peserta didik mampu mempresentasikan gagasan, hasil pengamatan dan pengalaman dengan logis, sistematis, efektif, kreatif dan kritis, mempresentasikan imajinasi secara kreatif. Jadi tujuan pembelajarannya yang 3.1, peserta didik mampu berbicara santun dengan teman guru dan orang dewasa di sekitarnya,
3.2 peserta didik mampu menyampaikan informasi yang didapat dari kegiatan membaca. 3.3 peserta didik mampu melafalkan kata dari kalimat yang terdiri atas 3 sampai 4 kata dengan tepat. 3.4 peserta didik mampu berdiskusi secara aktif, kontributif dengan bahasa yang santun dan menggunakan tonasi yang tepat. 3.5 tadi mampu menceritakan kembali isi teks cerita sederhana dan teks laporan sederhana secara lisan atau isyarat dengan memperhatikan volume suara atau berbicara dengan teman guru dan orang dewasa. 3.6 peserta didik mampu menyampaikan pendapat teks cerita sederhana dan teks laporan sederhana secara lisan atau isyarat dengan memperhatikan volume suara saat berbicara dengan teman guru dan orang dewasa. Silakan Bu, dilanjut. Kemudian yang keempat itu menulis dalam menulis peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis dan kreatif. Peserta didik juga menuliskan hasil penelitian menggunakan metodologi sederhana dengan mengutip sumber rujukan secara etis, menyampaikan ungkapan rasa simpati, empati, peduli, dan pendapat pro atau kontra secara etis dalam memberikan penghargaan secara tertulis dalam teks multimodal. Peserta didik mampu menggunakan dan mengembangkan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk menulis. Peserta didik menyampaikan tulisan berdasarkan fakta, pengalaman, dan imajinasi sosial secara indah dan menarik dalam bentuk kosakata dan puisi, dalam bentuk prosa dan puisi dengan menggunakan kosakata secara kreatif. Dari tentang menulis ini tadi yang diharapkan peserta didik itu dapat menunjukkan minat menulis. Peserta didik juga dapat melengkapi kata dan kalimat sederhana, paling tidak 3 kata, dengan atau tanpa bantuan gambar dari berbagai teks sesuai dengan struktur atau tata bahasa. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menulis kata dan kalimat sederhana, minimal tadi 3 kata, dengan atau tanpa bantuan gambar. Peserta didik mampu menemukan ide atau gagasan untuk menulis kata dan kalimat sederhana dengan atau tanpa bantuan gambar dari berbagai teks sesuai dengan struktur atau tata bahasa. Dan selanjutnya diharapkan peserta didik juga mampu menulis teks sesuai dengan struktur atau tata bahasa dengan tulisan yang jelas dan rapi. Mungkin ini hasil dari kami minta solusi dari Bu Harni, mana yang harus diperbaiki atau lebih dipersingkat lagi, karena kami merasa ini terlalu melebar. Ya. Ini bukan kritik ya, hanya masukan saja. Tadi disampaikan Pak Andre, katanya gimana cara membaginya, gitu ya Pak ya. Supaya nggak lupa, saya tadi sebetulnya juga mau menyampaikan gimana caranya membagi. Jadi untuk pembagian itu terserah saja. Itu tidak harus, kan ini dihitung nih tujuan pembelajarannya ada berapa. Jadi nggak harus 3 enggak. Kita menyesuaikan juga. Misalnya ini untuk kelas 6 contohnya. Kelas 6 ini nanti 1 tahun itu kan enggak 12 bulan. Nah kita menghitung itu juga. Jadi untuk pembagiannya terserah saja, memperkirakan sekiranya tujuan pembelajaran sebanyak itu bisa tersampaikan semua. Jadi tidak ada ketentuan harus kelas misalnya 6 lalu 3 atau 2 dan lain sebagainya, tidak harus seperti itu. Tapi bagaimana sekiranya tujuan pembelajaran yang sudah Bapak dan Ibu rumuskan ini bisa tersampaikan. Kemudian yang kedua, ini tingkatnya. Kalau saya kemarin waktu menyusun ini, kebetulan saya di fase C juga. Jadi kan ada kalimat
konotatif, denotatif. Itu saya kolek satu-satu. Karena itu nanti untuk konotatif itu sendiri kan banyak tuh nanti. Denotatif sendiri banyak. Nah, saya membaginya waktu itu dengan kelas 6. Jadi yang mana denotatif dulu, yang mana konotatif dulu, seperti itu. Jadi itu terserah saja. Kemudian yang untuk fiksi dan non fiksi. Nah, jadi untuk yang tingkatannya lebih rendah, saya kasih yang fiksi dulu, gitu. Baru karena ini nanti kan sama-sama menulis cerita. Nah, kalau tingkatannya lebih rendah, mungkin kalau dia menulis non fiksi, yang rendah yang non fiksi dulu. Kalau fiksi itu artinya kan yang ini ya, yang hayalan. Jadi untuk belajar menulis itu tuh, jadi yang rendah itu taruh yang nyata-nyata dulu, dengan misalnya memperhatikan lingkungan dia bisa menuliskan. Jadi dengan keadaan yang nyata dulu. Saya karena tidak ada ketentuan, tapi ini dari saya sendiri, dari saya pribadi, kemarin saya membaginya seperti itu. Jadi untuk yang tingkatannya lebih rendah kita kasih dulu yang ini yang nyata-nyata dulu, kan gitu. Nah, nanti untuk yang kelas tingkatannya agak tinggi, nah kita ajari dia menulis dengan yang non fiksi ya, seperti itu. Tapi juga tidak ada ketentuan, harus ini. Itu terserah yang membaginya saja. Iya, guru kelas 5 dan kelas 6. Jadi nanti misalnya kelas 1 yang kelas 2, misalnya tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan, kok si A misalnya dengan tujuan pembelajaran seperti ini kok masih belum sampai akhir tahun. Nah, ini adalah komunikasi juga dengan guru di atasnya. Ini si A ini tujuan pembelajaran ini belum sampai. Nah, nanti adalah tugas dari guru yang selanjutnya. Apakah terus berarti gak ada pertanyaan nih? Berarti harus naik gitu. Ya, karena kita fase, bukan kenaikan, bukan berpindah jenjang aja, berpindah tingkat. Jadi kita kolaborasi dengan si A ini di tujuan pembelajaran ini kok nggak tercapai katanya gitu. Ya kan? Nah, kita kolaborasi, kita sampaikan si A ini tujuan pembelajaran ini belum tercapai. Nah, tugasnya adalah guru yang di selanjutnya. Kalau untuk dari bahasa mungkin ya sudah, artinya kalau memang mau dipersingkat tapi jelas itu lebih baik. Saya rasa itu mungkin ada yang ditanyakan lagi. Pak Andri, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya rasa cukup jadi paham, jadi kan adil aja antara kelas 5 dan kelas 6. Yang penting mana yang itu lebih banyak nanti kalau kelas 5 dan 6 tentunya mungkin banyak porsinya di kelas 5. Kelas 6 terbatas waktunya. Iya, betul. Banyak kelas 5. Ya. Terus ini nanti kan kita juga artinya menyesuaikan dengan alokasi waktu kalender pendidikan kita. Jadi nanti ada di bawah ini nanti kan ada minggu efektif dan tidak efektifnya. Jadi kita membagi tujuan pembelajaran. Nah, kemudian tapi itu masih nanti ya. Masih nanti. Jadi dari tujuan pembelajaran ini nanti masing-masing itu ada istilah tes formatifnya. Itu yang kita rangkaikan dalam penyusunan raport nanti dalam asesmennya. Rapotnya nanti, laporan. Jadi tujuan pembelajaran itu digabung. Nah, itu nanti jadilah yang namanya nilai raport. Kemudian ada asesmennya nanti. Nah, asesmennya dari mana? Dari tujuan pembelajaran ini. Makanya tidak mungkin terjadi kalau masing-masing sekolah misalnya punya Pak Andri di sini dengan punya saya di sana, itu tidak mungkin kita jadi satu untuk kegiatan asesmennya. Alasannya kenapa? Ya ini kita tujuan pembelajaran kan sendiri, berbeda, kan gitu.
Jadi kalau untuk asesmennya pun terserah yang formatifnya, yang sumatifnya karena masing-masing jumlah tujuan pembelajaran kan juga beda, kan gitu. Jadi hal yang gimana ya, lucu kalau dalam asesmen kok bisa makan, misalnya dalam satu bungkus, kok jangankan satu bungkus harus sama, satu kelas itu saja bisa beda karena apa tadi yang ditanyakan Mbak, diferensiasi itu tadi, kan gitu. Dan tujuan pembelajaran ini kan ini hanya untuk yang klasikal. Pak Andri juga harus memikirkan, kan ada tingkatan-tingkatan dalam kelas kan nggak sama. Kompetensi anak dalam satu kelas kan nggak sama. Mungkin bisa direndahkan lagi tujuan pembelajarannya, lebih disederhanakan lagi. Gitulah yang dimaksud. Oke, saya rasa ini paham aja ya. Maka Pak Suri yang menambahin. Dia harus menyelesaikan itu. Ya. Nah, kalau terpaksa tidak selesai, revisi untuk tujuan pembelajarannya lebih disederhanakan lagi. Iya, direvisi lagi. Makanya tadi sudah saya sampaikan ke Pak Guru Bahasa Inggris, kita harus ada istilah diagnostik itu Pak Asmi. Tes diagnostik itu tujuannya untuk apa? Mengukur nih sejauh mana nih kemampuan sebelum kita memberikan materi. Ya, sebelum kita memberikan materi, kita harus mengukur dulu nih sampai sejauh mana nih kemampuannya yang ada nih. Jangan-jangan kalau kita sudah ngasihkan materi nggak paham sama sekali. Contoh mudahnya misalnya gini, untuk memberikan materi FED dan KPK, kita harus tahu dulu kemampuannya dia di bilangan kelipatannya. Jangan-jangan dia belum paham dengan bilangan kelipatan. Bagaimana kita mau lanjut ke FED dan KPK? Gitu loh yang secara logikanya kan begitu. Jadi ini disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Mungkin kondisi Pak Suni di sini dengan kondisi saya di sana beda, dengan Pak Yusendaya juga beda, kan gitu. Jangan sampai LKS itu yang jadi panduan. Apakah dilarang? Enggak melarang LKS, cuma itu gunakanlah sebagai referensi, sebagai lembaga. Nama saja LKS. Jangan LKS itu dibawa ke kelas untuk dia SD kayak gini. Jadi bahan utama adalah dengan Bapak dan Ibu semua. Kalau Bapak dan buku perlu, sangat perlu karena otak manusia juga terbatas. Misalnya mau menyampaikan tentang makna denotasi, makna konotasi, kita boleh browsing kan bisa, kan gitu. Lembar kerja kita buatkan. Sekarang banyak sekali kita browsing Google, boleh seperti itu, sumber belajar kan banyak. Kita kasihkan untuk LKS mereka jelas sesuai penilaian sesuai dengan kita, dengan kemauan kita, bukan kemauan orang lain. Gitu nggih, Bapak dan Ibu ya. Sampai di sini sudah ada sudah ada gambaran. Nggih, monggo silakan lagi. Nih